Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suraya Aliasyah. Nama saya Almira Putriartoni. Kami dari kelas 11.5 ingin menyampaikan PPT dengan judul berita-berita di media. A. Informasi aktual dan akurat pada teks berita. Teks berita merupakan teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang telah atau sedang terjadi dan disajikan melalui media, antara lain media cetak, koran, tabloid, dan majalah, media elektronik, radio, televisi, dan film, dan media online atau sibermedia, website di internet. Informasi yang disampaikan dalam berita adalah peristiwa yang aktual, penting, dan menarik untuk diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu, berita haruslah berisi. Ciri-ciri teks berita. Berita bersifat faktual atau harus sesuai fakta yang ada. A. Pendapat penulis serta tidak ada rekayasa. B. Berisi informasi aktual, terbaru, atau terkini yang dianggap bermanfaat bagi khalayak umum. C. Kronologis atau runtutan peristiwa disajikan secara urut serta memiliki keterangan waktu dan tempat berlangsungnya peristiwa. D. Isi berita jelas dan menggunakan kalimat sederhana yang mudah dimengerti, bersifat objektif atau apa adanya dan umum, serta memiliki teknik penyampaian tersendiri agar menarik perhatian masyarakat. Syarat-syarat berita. A. Faktual. Berita harus berdasarkan fakta atau kenyataan yang sebenarnya. B. Aktual. Berita disajikan harus yang terkini atau terbaru dan cepat disampaikan. Peristiwa yang terjadi saat itu hendaknya dituliskan dan disebarluaskan saat itu juga. C. Akurat. Berita ditulis berdasarkan fakta dan atau opini dari narasumber melalui proses konfirmasi dari pihak terkait sehingga akurat dan tidak direkayasa untuk kepentingan tertentu. D. Lengkap. Berita disusun secara lengkap agar jelas, mudah dimengerti serta memuat 6 unsur berita, adik Simba atau rumus 5W1H. E. Berimbang. Berita harus asli, tidak berat sebelah, dan tidak memihak orang atau pihak tertentu. Unsur-unsur berita. Yang pertama adalah what atau apa. Dinyatakan dengan pertanyaan peristiwa apa yang terjadi. Yang kedua adalah who atau siapa. Dinyatakan dengan pertanyaan siapakah pelaku dalam peristiwa itu. Yang ketiga yaitu when atau kapan. Dinyatakan dengan pertanyaan kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat ada where atau di mana. Dinyatakan dengan pertanyaan di mana peristiwa itu terjadi. Yang kelima ada why atau mengapa. Dinyatakan dengan pertanyaan mengapa peristiwa itu dapat terjadi. Dan yang terakhir ada how atau bagaimana. Dinyatakan dengan pertanyaan bagaimana peristiwa itu terjadi. Perlu diketahui bahwa sumber berita dapat berasal dari peristiwa dan manusia.